Shalom. Pada pagi hari ini kita akan membuka kitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Ya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6, saya akan membacakan buat Bapak Ibu tentang Hizkia. Raja Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Puji Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat teks pada pagi hari ini, khususnya di dalam pasal 20 dan pasal sebelum-sebelumnya, kita melihat saat ini Raja Hizkia waktu diberikan kepercayaan untuk memerintah kerajaan Yehuda ini, yang khususnya di kota Yerusalem, dia berumur 25 tahun. Kalau di pasal 18 sebelum pasal 20 ini dikatakan Hizkia orang yang sangat baik, sangat hidupnya benar dan berkenan. Maka dibilang oleh karena bapa leluhurmu, dikatakan Hizkia hidupnya sangat berkenan seperti bapa leluhurnya, yaitu Raja Daud. Nah, ketika dipercayakan umur 25 tahun memerintah kerajaan, umurnya 25 tahun, dan ketika saat teks ini dibacakan, teks ini ditulis, Hizkia sudah memerintah selama 29 tahun. Artinya kalau dalam sistem demokrasi mungkin sudah hampir 5 periode ya. Sudah memerintah. Sedang di puncak-puncak karirnya Hizkia memerintah kerajaan Yehuda ini, khususnya di daerah kota Yerusalem. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan melalui Nabi Yesaya bin Amos ini. Dalam karirnya yang begitu hebat, begitu cemerlang, tiba-tiba firman Tuhan berkata, katakan begini pada keluargamu, engkau akan mati. Berilah pesan pada keluargamu. Wow, bisa Bapak Ibu Saudara dan saya bayangkan, lagi jaya-jayanya, lagi hebat-hebatnya dia memerintah dengan pertolongan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan katakan stop, sudah cukup. Sudah cukup engkau memerintah. Pasti sangat sedih ya. Kalau di umurnya dia 25 tahun dan sudah memerintah 25 tahun, kira-kira umurnya saat ini ada 54 ketika ayat dibacakan. Masih panjang untuk memerintah kembali, masih panjang untuk memuliakan Tuhan, masih panjang untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan stop, engkau akan mati. Berikan pesan terakhir buat keluargamu. Pasti kaget ya. Masih 54 tahun tiba-tiba stop pekerjaanmu, stop pelayananmu. Wow, apa yang Hizkia lakukan? Dia balik ke tembok, menghadap ke tembok, dan dia berkata, dia berdoa, Tuhan lihatlah kiranya apa yang sudah lakukan, apa yang sudah aku lakukan di hadapan-Mu. Hidup benar, hidup berkenan, dan dia melakukan sesuatu untuk kerajaan Yehuda, untuk kembali datang kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa, lalu dia menangis jadi-jadinya. Dan ketika itu terjadi, Yesaya mau keluar dari rumah Hizkia. Firman Tuhan berkata, balik dan katakan kembali, engkau akan sembuh. Pada hari ketiga engkau akan sembuh. Dan Yesaya katakan, terima kasih Tuhan.
bahwa Tuhan masih berkenan untuk memberkatinya. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu? Saya memberikan teksnya adalah tentang pertobatan, ya, pertobatan, tangisan pertobatan, yaitu berdoa dan menangis dengan hancur hati. Tangisan pertobatannya. Mungkin kita aneh melihat raja ini karirnya apa saja sih yang sudah dilakukan selama 29 tahun. Ini loh karir yang dilakukan oleh Raja Hizkia untuk pemerintahan Yehuda dan untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, waktu umur 25 tahun dia dijadikan seorang raja, ditabiskan raja. Apa yang dia lakukan? Dia menjadi seorang reformator agama, yaitu pada pemerintahannya. Yang pertama dia lakukan pada bulan pertama di pasal 18 dia katakan, Hizkia menguduskan rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan sudah tidak terpakai lagi. Orang Israel sudah tidak peduli lagi. Karena akibat penjajahan bangsa Asyur dan lain-lainnya. Sehingga Hizkia katakan, mari kita kuduskan rumah Tuhan. Rapikan rumah Tuhan. Bersihkan rumah Tuhan. Dan lalu dia membawa korban bakaran bagi Tuhan. Dia mempersembahkan apa yang terbaik di rumah Tuhan. Lalu setelah selesai dia katakan, kita muliakan Tuhan dengan pujian-pujian. Dia menyanyikan syukur pada Tuhan. Dan yang selanjutnya, serta dia menghancurkan patung ular tembaga dari ketahayulan dan penyembahan berhala. Wow, langkah pertama ketika dia ditabis menjadi orang raja, reformator, apa yang dia reformasi rohani daripada umat Yehuda saat itu. Karena sudah sering terjajah lama oleh bangsa Asyur, sehingga ini loh yang terjadi. Tidak lagi peduli terhadap rumah Tuhan, tidak lagi suka memberi pekerjaan kepada pekerjaan Tuhan, tidak lagi mau memuji dan memuliakan Tuhan, tidak lagi bahkan masih walaupun sudah melihat mujizat dan sudah merasakan pertolongan Tuhan, tapi masih percaya terhadap tahayul-tahayul. Disitulah raja pertama yang lakukan, dia mereformasi ke umat Yehuda. Yang kedua, prestasinya, Hizkia itu pemimpin pemberani yang takut akan Tuhan. Di pasal 19 dikatakan bahwa Hizkia itu pandai membuat perlengkapan militer seperti tombak, panah, dia pandai melakukan dan ahli. Dan kedua ahli dalam strategi militer melawan tentara Asyur dengan mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, dia seorang ahli bangunan. Di pasal 18 dua raja tersebut dikatakan Hizkia membangun saluran air sepanjang 533 km dari sumber mata air Gihon menuju kolam Siloam di lembah Tiro Peon. Artinya dari luar kota sampai ke dalam kota dan dipagari. Bangsa Yehuda tidak akan pernah kekurangan air karena dia membuat saluran air untuk pertanian, untuk minum dan lain-lain. Kehebatan itu dia prestasi yang dilakukan Hizkia. Dan ketika waktu dia mendapat bahwa sudah cukup pelayananmu, sudah cukup pemerintahmu, pasti hatinya sedih. Tapi dia hanya berdoa, Tuhan, kiranya lihatlah apa yang sudah aku lakukan. Dia minta permohonan, dia berdoa dan dia menangis dengan hancur hati. Apa yang kita pelajari pada slide pada pagi hari ini? Yang pertama, mengapa raja berdoa dan menangis? Yang pertama adalah salah satu tanda mengakui keterbatasannya sebagai manusia dalam kurun tangisan pertobatannya. Mengakui, Hizkia menangis, dia berdoa pada Tuhan. Itu salah satu tanda bahwa dia mengakui keterbatasannya. Walaupun Hizkia punya status sosial yang tinggi sebagai raja yang diberkati dengan prestasi-prestasinya. Walaupun Hizkia diberkati dengan kekayaan yang melimpah. Walaupun Hizkia memiliki keahlian dalam membangun saluran air dan juga ahli dalam kemiliteran. Tapi dia bisa menangis dan berdoa pada Tuhan dengan hancur hati. Kenapa? Dia mengakui dia manusia, dia punya keterbatasan. Dia tetap perlu mengandalkan Tuhan. Amin. Raja Hizkia menyadari bahwa semuanya itu hanya pemberian Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Raja Hizkia menyadari bahwa itu semuanya titipan Tuhan. Kapan saja Tuhan bisa ambil kembali. Amin. Jadi Hizkia tidak bangga, tidak sombong dengan harta yang dimilikinya, dengan jabatan sebagai raja, dengan keahlian-keahliannya. Dia tidak bisa sombong karena dia tahu itu semua pemberian Tuhan. Itu hanya titipan Tuhan yang dipercayakan padanya dan harus dia kerjakan dengan baik. Wow. Berapa banyak di dalam kita melayani Tuhan? Kadang-kadang kita main dengan kesombongan rohani. Mari kita belajar seperti Hizkia ini. Bahwa semua apa yang kita miliki, keahlian dan pelayanan, jabatan dasar untuk pekerjaan, rumah tangga yang baik, semua itu adalah titipan Tuhan. Amin.
Waktu saya pernah pelayanan di Karawaci, Lipo Karawaci tahun 99, saya pernah jadi full timer di Gereja Kristen Pekanbaru. Ada seorang motivator dan seorang pembicara yang sekarang dia sebagai penatua di MDC Jakarta, yaitu Bapak Budianto Andres Nawawi. Karena waktu itu pelayanan di Rumah Sakit Siloam Internasional di Karawaci, sering bertemu dan saya bertanya, saya lihat profil yang luar biasa. Dia seorang sales panci, dari sales panci tapi dia sukses. Dan dia dikenakan kepada temannya Pak Edi untuk diperkenalkan kepada Mukhtar Yadi untuk coba menjual perumahan di Lipo Cikarang. Enggak tanggung-tanggung. Dia pertama ditawarin, kamu sanggup menjual rumah 300 rumah, unit, sanggup. Ketika temannya ini dilapor lagi kepada Jim Sriadi, dia berkata lagi, enggak cuma 300, 1000 rumah di daerah Cikarang, Lipo. Gimana, kamu bisa sanggup? Sanggup. Dia berkata, aku sanggup karena Tuhan. Dan benar, ketika dia sanggup menjual, enggak nyampe 1 tahun, menjual 1000 unit rumah di daerah Lipo Cikarang. Dia dikasih jabatan lebih baik lagi, sehingga sampai di Karawaci juga, dia juga menjual. Dan setelah itu, sekarang sudah menjadi direktur marketing sekarang di perumahan City Sentul di sana. Dia juga baik dan juga dia nggak cukup. Setelah dia punya kedudukan yang hebat, dia juga sekolah Alkitab, Bible College, lalu dia melayani Tuhan dan dia memberikan motivasi. Kalau kita lihat program SCTV Solusi, dia kadang-kadang itu menjadi hostnya. Kadang juga memberikan motivasi kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pengusaha-pengusaha kecil supaya sukses. Nah, ketika saat itu saya bertanya kepada beliau, saya bilang, wah puji Tuhan ya Pak, Bapak bisa Tuhan pakai luar biasa. Dengan apa yang Bapak miliki, tetap mau melayani Tuhan. Dengan kesibukan yang luar biasa sebagai direktur marketing saat itu. Dia berkata, Pak, saya itu semua karena titipan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya dulu siapa? Saya penjual sales panci. Ketika dipercayakan untuk menjual 1000 unit rumah daerah Cikarang, saya berkata, kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti akan tolong saya. Dan dia bisa, semua itu titipan. Dan dia sangat sedih. Kalau dia sudah berhasil, tapi dia tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan, dia sangat sedih. Karena segala sesuatu yang dia raih sampai sini, semua karena Tuhan yang mengizinkannya. Dia berkata, semua karena Tuhan. Dan kalau kita sombong, kita tidak berbuat sesuatu pada Tuhan, Tuhan bisa tarik kembali apa yang kita percayakan pada Tuhan di dunia ini. Wow, seorang yang sukses di dalam perekonomian, seorang yang sukses juga, tapi mau melayani Tuhan, mau jadi motivator, mau juga melayani di suatu organisasi gereja. Karena dia berkata, semua ini Tuhan yang memberikan kepercayaan. Amin. Semua ini hanya titipan Tuhan. Tugasnya adalah melakukannya dengan baik. Amin. Titipan, bicara titipan. Jemaat kami, jemaat Gereja Satelit Anugerah, waktu itu telah dipanggil Tuhan, yaitu putri almarhum anak daripada Ibu Jamila. Ketika beliau ini meninggal, terus kami buat bikin kebaktian penghiburannya, beliau bersaksi dan terutama bercerita kepada istri saya, Devi. Dia bilang, begini Bu Devi, untuk mendapatkan anak putri saya satu-satunya, itu saya bergumul 22 tahun. Wow, menikah selama 22 tahun, baru diberi kepercayaan mempunyai putri. Setelah itu, Tuhan hanya memberikan kepercayaan saja 15 tahun untuk dia rawat putri, dia dibesarkan putri, diperkenalkan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hanya berapa? 15 tahun umur kelas 2 SMP. Setelah itu Tuhan panggil dia. Wow. Seperti saya stres, seperti sebagai seorang ibu saya nggak sanggup. Tapi dia tahu apa yang dia miliki itu titipan Tuhan. Tugasnya hanya melakukan sebagai seorang yang dititip. Yang penting saya sudah membesarkan dengan cinta kasih. Saya membesarkan apa menjadi kebutuhan sekolahnya, kebutuhan hidupnya, dan juga terutama memperkenalkan dia kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Tuhan mau ngambil dia, itu urusan Tuhan. Seperti yang berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Itu hanya titipan.
Dan saya hanya mengelolanya saja dengan baik. Saya hanya membesarkan, menjaga dan merawat apa yang Tuhan titipkan kepada anak saya. Wow. Yang pertama, menangis itu ada salah satu. Menangis dan berdoa, sesuatu keterbatasan kita sebagai manusia. Yang kedua, slide selanjutnya. Mengapa raja berdoa dan menangis, Raja Hizkia? Yang kedua adalah ekspresi dari hatinya yang hancur. Ekspresi dari hatinya yang hancur, maka dia menangis dan dia berdoa, Tuhan kasihani aku, lihat aku, apa yang sudah kulakukan untuk Tuhan. Dia menangis sejadinya mau pada Tuhan. Itu ada ekspresi di hatinya yang hancur, karena dia tahu. Tapi Bapak Ibu ketahui bahwa ekspresi di hatinya hancur, secara kejiwaan dengan menangis itu dapat meringankan stres. Betul? Dapat meringankan stres. Kenapa? Di tengah kehidupan yang kadang-kala keras dan kejam di dunia ini, air mata dibutuhkan manusia untuk sedikit meringankan stres. Air mata dibutuhkan manusia untuk meringankan sedikit stres. Karena hidup ini kejam dan keras. Terlebih lagi bicara orang yang anti air mata, biasanya kaum pria. Tetapi apa artikel ini mengatakan? Kaum pria yang telah dibentuk dengan pola pikiran dan budaya anti air mata justru tidak terbukti mampu menghadapi stres. Amin. Dan yang kedua, biasanya laki-laki kaum pria, bapak-bapak sangat keras, sangat anti terhadap air mata, menangis. Tapi justru terbukti dalam kehidupan dia tidak mampu menahan gelombangnya kerasnya kehidupan. Waktu 20 tahun 30 tahun lebih lah ketika papa saya almarhum dipanggil Tuhan. Kakak saya yang pertama, dia seorang karateka dan satu. Wah, kalau seorang punya bela diri udah biasa berantem. Berdarah-berdarah itu biasa. Kedua, tambah lagi dia suka dengan motocross. Yang di jalan itu, jadi kalau jatuh kepleset dari motor luka-luka biasa, tidak pernah nangis. Tambah lagi pekerjaannya setelah itu jadi seorang pelaut. Pelaut biasa kan semua kan adalah laki-laki. Tersinggung dikit pukul-pukulan. Kalau kalah, kalau ada orang jahat bisa diceburin ke laut. Tidak pernah menangis. Tapi suatu ketika papa saya dipanggil Tuhan. Hari pertama jangan menangis. Semua kami menangis ya, terutama mama saya menangis. Karena ditinggal orang yang dikasih. Kakak saya yang pertama bilang jangan menangis. Jangan menangis. Wah, dengan ketegasannya, kepriaannya yang anti air mata, dia gak akan terluka. Tapi apa yang terjadi? Hari pertama, hari kedua, dan ketika mau dikemakamkan, almarhum papa saya mau dimakamkan di kuburan terakhir di Jakarta, apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika sang pendeta itu bicara, dari tanah kembalilah menjadi tanah, langsung dipacul air atau tanahnya, masukkan dan mau dikuburkan. Tiba-tiba kakak saya teriak, tidak. Dan apa yang terjadi? Dia langsung pengen jatuhkan diri ke dalam lubang kuburan. Sehingga kakak-kakak saya yang lain masuknya di bawahnya pengen tendang dia aja. Munafik. Waktu kawan-kawan jangan menangis. Jangan cengeng, jangan menangis. Sekarang ketika mau ditutup, mau ditimbun tanah, dia mau minta dikuburkan. Saking dia tidak tahan ditinggalkan papanya. Mungkin karena banyak dosa kali ya. Di situ menyatakan bahwa budaya orang pria yang terhadap anti air mata justru tidak sanggup menahan perihnya pergumulan hidup ini. Betul? Tuhan katakan menangislah dong orang-orang menangis. Itu bentuk ekspresi kita. Bersukacitalah dengan bersukacita. Tuhan tidak malu untuk mengekspresikan kasihnya. Ketika dia menangis lihat Lazarus, dia ikut menangis sedih ketika orang yang dicintai dipanggil Tuhan. Lalu juga ketika dia berdoa, ketika dia tahu bahwa dia mau disalib, mau ditinggalkan Bapa di surga. Bukan karena dosanya, karena dia menanggung misi dari Bapa di surga. Dia menangis karena selalu bersama dengan Bapa di surga. Tapi dia harus terpisah walaupun hanya 3 hari. Dia menangis. Karena apa? Air mata sangat dibutuhkan juga secara kejiwaan untuk meringankan stres kita. Amin. Dan yang ketiga, mengapa Raja Hizkia menangis, berdoa dan menangis? Itu bisa mengubah hati Tuhan bila dikehendaki Tuhan. Amin. Bisa tuh mengubah hati Tuhan. Terbukti
Ketika Tuhan lihat aku, apa yang telah kulakukan di hadapanmu, apa telah kulakukan dengan prestasi-prestasi yang tersebut. Dia berdoa dan dia menangis sejadi-jadinya. Belum lama Nabi Yesaya keluar. Tuhan langsung berfirman, hei Yesaya, balik, kasih tahu kepada Hizkia, umat kesayangan, umatku ini, bahwa doanya telah kudengar dan air matanya telah kulihat. Tuhan menampung air mata Hizkia. Sehingga apa? Tuhan mau menyembuhkan. Tuhan bisa mengubah hati. Ketika kita menangis dan berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka itu bisa mengubah hati Tuhan. Tapi bila dikehendaki Tuhan ya, semua kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi, Tuhan juga yang mengambil. Tapi bisa saja bisa mengubah hati Tuhan. Terbukti Raja Hizkia disembuhkan dari sakitnya. Raja Hizkia ditambahkan 15 tahun umurnya plus. Bukan hanya disembuhkan, ditambahkan 15 tahun. Dan Raja Hizkia diberi kemenangan melawan Raja Asyur. Wow. Amin. Ketika kita berdoa dan menangis sungguh-sungguh di depan Tuhan, percayalah, siapa tahu itu bisa mengubah hati Tuhan. Amin. Tapi bila Tuhan mengendaki. Jangankan Tuhan yang pemurah hati, manusia yang keras hati saja bisa berubah dan mau mengampuni. Ingat Raja Niniwe yang penuh dengan dosa, satu kerajaan tersebut, kota di Niniwe tersebut. Tuhan katakan Tuhan mau hancurkan kota Niniwe tersebut karena dosa yang terbesar. Tapi ketika raja tersebut bertobat, dia menangis dan minta pengampunan Tuhan. Tuhan ampuni dan tidak jadi dihancurkan. Apa yang kita pelajari dari yang ketiga? Ketika kita menangis sungguh-sungguh, berdoa maksudnya tangisan pertobatan, maka bisa jadi Tuhan akan mengubah hatinya yang tadi mau menghukum kita menjadi memulihkan kita. Amin. Saya teringat tahun lalu ya, sebelum ya Desember lah, ada jemaat satu anugerah datang ke rumah. Pak Kosa lihat istri saya gak? Loh datang mana istrimu kenapa? Saya bilang 3 hari gak pulang. Nah lu coba telepon gak diangkat. Telepon Ibu Devi gak? Enggak juga. Saya bilang enggak telepon Pak, kata istri saya. Enggak. Wah memang saya tahu istrinya suka cerita kepada kami bahwa suaminya ini waduh belum bertobat sungguh-sungguh. Kadang main keras tangan, mulut kasar. Kadang juga enggak, kurang bertanggung jawab. Anak kedua, mungkin saking keselnya istri, dia pergi minggat bersama anak yang pertama. Jadi suami ini pusing sekali, dia cari ke rumah saudara-saudara istrinya, nggak tahu, tidak tahu, bahkan ke rumah pendetanya, tidak tahu juga Pak. Tapi ketika hari yang ketiga, saya bilang, ketika ibu ini datang ke rumah kami, Bu segera maafkan suamimu, kembalikan lagi, ingat Tuhan masih sanggup memulihkan rumah tangga, kalau kita mau mengampuni, mau merubah. Gimana Pak Kosa, ada cerita panjang lebar, ya kami sudah tahu. Tapi Tuhan pengen setiap keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang dipulihkan, itu yang berkenan. Sehingga doa kita bisa dijawab dan Tuhan akan melakukan mujizat. Dan apa yang terjadi? Dia beritahu, iya saya ada di rumah Pak Gosal sama Bu Devi. Datang ke sini, datang dia. Padahal hujan besar, datang dengan capek. Dan apa terjadi? Ketika istrinya begini melihat dia, langsung sang suaminya yang keras kepala, suka berkata kasar kepada istri dan anaknya, suka juga main tangan juga kadang-kadang. Tiba-tiba dia jatuh di kaki istrinya, dia berlutut dan menangis, istriku maafkan aku minta maaf, kembalilah, aku membutuhkanmu dalam hidupku. Wow, seorang pria yang keras kepala, kasar, kurang bertanggung jawab. Tapi ketika dia mengakui bahwa dia bersalah, dia menangis sejadi-jadinya dan minta maaf. Dan aku berjanji di hadapan Pak Gosal, aku akan mau rajin gereja. Dan aku mau hidup lebih baik lagi. Saya cuma ketawa-ketawa. Bu, segera tarik istrinya, peluk. Masih malu-malu, peluk suami istri ini gak apa-apa, peluk. Aida, yaudah Pak, aku ampuni kamu, tapi janji berubahlah. Dan kedua, rajinlah ke gereja. Kalau enggak, kapan rumah tangga kita mau dipulihkan dan mau diberkati. Nangis suami istri berdua sejadi-jadinya. Udah tinggal saya tumpang tangan berdoa. Tuhan akan tolong perbaiki.
Amin. Tuhan yang pemurah hati saja bisa mengampuni dan memulihkan hidup kita. Apalagi, jangankan Tuhan maksud saya, yang pemurah hati. Manusia keras kepala saja bisa mengampuni karena saking kesel dendam kepada suaminya. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, minta pengampunan Tuhan, menangis, Tuhan akan pulihkan. Amin. Dan suatu ketika jemaat kami juga di Satit Anugerah, jemaat Satit Anugerah juga berkata, cerita, Pak Gosal, Bu Devi, saya teringat di house family dia bercerita bersering. Tepat 30 tahun hari ini, Tuhan pernah memvonis saya, sekarang umurnya sudah 76, bahwa dia gagal ginjal dan harus dicangkok. Tentu biaya mahal, Bapak. Dulu belum ada BPJS ya, belum ada. Dalam 3 bulan, kalau tidak segera operasi atau cangkok ginjal, akan mati. Tidak bertahan lama. Dia hanya berkata, saya hanya berkata, Tuhan kasihani aku, Tuhan kasihin aku. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, dia hanya mengeluarkan air mata sambil berkata, Tuhan kasihani aku, Tuhan tolonglah aku, Tuhan kasihin aku. Hei, Tuhan mengampuni, Tuhan mendengar doanya sungguh-sungguh. Sudah 30 tahun dia lewat tanpa cangkok ginjal, Tuhan kasih ginjal yang baru. Hingga sampai saat ini dia tetap bekerja pada Tuhan. Amin. Masih ada mujizat pada Tuhan. Tuhan Yesus akan tolong kita semua. Sebelum kita akan berdoa, kita akan lihat video klip kesaksian tentang pertobatan seorang wanita yang tidak kenal Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan, dia kena sakit penyakit. Dia menangis, dia berdoa, dia minta pengampunan, akhirnya Tuhan pulihkan. Silakan video klipnya. Tahun 1994, Indri yang berhasil meraih gelar doktor dengan prestasi cum laude di Amerika membuka sebuah usaha hotel dan diskotik di satu kota di Indonesia. Dan usahanya memang sangat maju. Usahanya itu sangat enak gitu loh. Punya uang tapi nggak perlu capek. Makanya aku ketawa ngeliat orang yang suka lembur sampai mati-matian, ngapain goblok, aku bilang. Aku dapat dengan ongkang-ongkang bisa dapat sekian ratus juta per bulan. Aku tidak tahu itu salah, karena aku pikir aku hanya menyediakan fasilitas. Yang penting orangnya mau nikmatin ya dia yang masuk neraka, bukan aku. Yang penting dari aku yang tidak melakukan, yang penting aku nyediain gitu loh. Nah, dan usaha diskotik itu sangat berhasil. Ya, itu tiap hari itu yang namanya orang tuh penuh. Dan aku kalau mau jujur, aku menikmatin gitu loh. Aku nggak peduli itu akibat dari diskotik itu ada yang cerai, ada yang hancur rumah tangganya, buat aku tuh uang segala-galanya. Uang melimpah, pesta pora dan foya-foya menjadi gaya hidup Indri. Namun rasa takut membelenggu hidupnya. Takut. Aku takut mati. Karena aku tahu kalau mati pasti masuk neraka. Jujur dari hati nurani kita pasti tahu ya, yang kita lakukan itu benar apa enggak ya. Aku sangat tahu bahwa itu enggak benar. Hanya aku untuk tahu jalan keluarnya aku enggak tahu gitu loh. Hanya aku tahu kalau aku mati masuk neraka. Hanya untuk bisa keluar dari neraka aku enggak tahu. Itu yang aku alamin bertahun-tahun. Makanya setiap aku keluar, setiap aku pergi kemana-mana aku pasti minum Valium. Aku tergantung dengan Valium itu bertahun-tahun. Selama aku punya usaha itu 4 tahun, aku nggak pernah bisa tidur nyenyak. Kenapa bilang? Tiap malam aku takut digerebek. Jadi aku harus sediakan uang sekian-sekian untuk menutup supaya jangan usahaku digerebek. Jadi bayangkan jam 1 malam ditelepon, aku harus sediakan uang sekian-sekian, kasih masih ini, untuk supaya itu nggak ditutup. Dan aku pikir itu jalan yang sangat betul. Karena hidup ini kan masih di dunia ya, yang kita andalkan ya manusia tuh. Berpikir bahwa uang bisa mengendalikan segalanya, membawa Indri ke tepi jurang kehancuran. Dia tuh udah ngerasa udah kayak anak pembantu aja, udah nggak bisa dapet kayak sayang dari papa, nggak bisa dapet kasih sayang dari mama, udah gimana ya, udah nggak tahu harus cerita ke siapa, harus ngomong ke siapa. Soalnya udah kayak hidupnya udah kayak sendiri aja. Dampaknya kerasa ya. Apa yang kubawa itu terasa dengan kehidupan rumah tanggaku yang tidak ada bahagia. Curiga. Ya curiga tuh kenceng. Ya dia curiga, aku juga curiga gitu loh. Karena waktu itu saya buka diskotik tuh saya ketemu sama istri saya itu cuman sebulan sekali. Ke sayanya sendiri juga namanya juga kita buka usaha diskotik, di sana disediain tempat ada cewek, ada apa, ada semua itu.
Akhirnya sampai ke rumah tangga juga sampai ribut. Keributan, kekacauan dan masalah silih berganti menimpa hidup Indri. Aku dapat penyakit. Yang pertama itu tubuhku dari mulai muka sampai ke kaki itu aku kena eksim. Wow, itu enggak main-main. Orang bilang Indri panji tengkorak. Kenapa bilang? Karena muka aku sangat jelek. Tidak ada satu pun yang nggak tercover dengan eksim. Nah sudah setahun kemudian baru sembuh. Itu pun sembuhnya lama recovernya. Nah, tapi ternyata habis dari situ ada penyakit yang lain. Aku kena koma. Gara-gara hanya nggak bisa buang angin. Itu nggak main-main. Rupanya seluruh ususku itu apa tuh namanya, ususnya itu semuanya berbelit-belit. Sampai aku koma, akhirnya aku dibawa ke Singapura. Begitu banyak uang yang dikeluarkan oleh Indri. Namun prahara kehidupan tak kunjung berhenti. Usahanya juga habis dibakar. Dan bukan hanya sekedar dibakar, udah dibakar penghasilanku pun hilang total. Karena usaha hotel itu membuat aku tidak bisa punya penghasilan lagi. Aku harus menjual seluruh rumahku, deposit, hanya gara-gara untuk bayar utang. Jadi setiap pagi tuh yang bangun pagi tuh yang dibayar tuh utang gitu loh. Untuk bayar bunga aja udah sampai 30 juta per bulan. Bayangkan belum lagi dia punya prinsipal. Dan itu nggak main-main, itu membuat aku tuh sampai stres. Tiap bangun pagi yang ada cuma nangis gimana bayar utang. Dan sampai aku masih ingat waktu itu, aku pernah mau kontrak rumah karena nggak dikasih 2 tahun, karena nggak dikasih setahun, aku harus keluar dari sana cari tempat kontrakan yang lain. Yang akhirnya sampai yang terakhir waktu aku melahirkan anak yang keempat. Di situ aku dikatakan dokter, anakku kalau lahir itu bakalan cacat. Dan aku kena tumor. Sampai 8 bulan itu aku ngerondang, nggak bisa jalan seperti ular. Dan yang paling mengerikan waktu aku masuk rumah sakit, uang pun untuk melahirkan nggak punya. Sampai aku harus jual barang, jual emas hanya untuk masuk rumah sakit pada anak orang kaya loh. Aku merasa aku udah gak punya hope lagi, aku udah gak punya harapan. Buat apa hidup kalau seperti ini? Keinginan Indri untuk mati membuat ia mencoba bunuh diri. Namun keinginannya itu gagal. Aku tuh udah betul-betul merasa udah gak ada jalan keluar lagi. Aku seperti berhadapan dengan benteng-benteng yang kokoh ya, yang intinya udah kartu mati lah ya. Sampai akhirnya waktu itu aku masih ingat, waktu dalam keadaan aku sudah betul-betul rasanya udah nggak punya jalan keluar, aku milih lebih baik mati daripada pertahankan hidup ini. Ada seorang datang ke rumah sakit waktu aku mau melahirkan. Nah, orang ini berkata bahwa masih ada harapan, masih ada jalan keluar. Ya, buat aku waktu itu mana mungkin. Apalagi waktu dia berkata bahwa aku itu ternyata spesial, aku itu berharga di mata Tuhan. Buat aku mana mungkin aku berharga. Kalau ngeliat dari latar belakang, hidupku itu sangat menjijikkan, kotor, sampah. Semua dosa aku pernah lakukan. Aku pikir ini orang hanya ngomong mengada-ada. Nggak mungkin, karena aku pikir tadinya mana mungkin suamiku bisa berubah, mana mungkin ekonomiku bisa membaik, mana mungkin anakku bisa normal. Dan aku juga nggak percaya apa mungkin Tuhan mau ngampunin aku. Pada waktu itu, akhirnya aku hanya minta satu. Kalau anakku tidak punya gangguan apa-apa, berarti yang betul dia memang jalan keluar buat aku. Doa yang dipanjatkan Indri dengan hati yang hancur, akhirnya dijawab oleh Tuhan. Anak itu lahir normal. Tidak kekurangan satu apapun, tidak cacat. Itu betul-betul mujizat buat aku. Dan di situ aku baru tahu ternyata ada Tuhan. Dan aku bilang, Tuhan Yesus, aku mau kembali padamu. Selama ini aku terhilang 40 tahun. Aku sudah melakukan banyak sekali dosa. Aku sudah melukai Engkau. Aku sudah meninggalkan Engkau. Kalau Kau izinkan aku kembali padamu, aku mau kembali Tuhan. Aku mau merubah seluruh hidupku. Aku mau kembali kepada jalan-Mu. Aku mau melakukan apa saja yang Kau minta dalam hidupku. Aku nggak minta harta, aku nggak minta rumah, aku nggak minta mobil, aku nggak minta warisan. Aku hanya minta agar Dia boleh menerima aku sebagai anaknya lagi. Sejak mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan lamanya, maka mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup Indri Pardede. Usaha yang sudah habis, yang sudah hancur, Tuhan ganti. Yang tadinya kontrak sana kontrak sini, sekarang Tuhan ganti semuanya. Suamiku yang dulunya narkoba sekarang sudah disembuhkan. Dan sekarang keluarga aku dipulihkan total. Dia ubah semua hidupku.